Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan untuk rangkuman mata kuliah dengan materi yang berjudul Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Keberagaman. Baik, selanjutnya ini adalah anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Siti Halimatus dan NPM akhir 088. Kemudian ada Nindya Trasti dan NPM akhir 111. Kemudian ada Alia Nabila dengan NPM akhir 123. Kemudian ada Sabita Amelia dan NPM akhir 126. Kemudian ada Rafika Sabrina dengan NPM akhir 133. Kemudian ada Meisa Anggita dengan NPM akhir 159. Dan yang terakhir ada Rahmatisa dan NPM akhir 208. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi serta fungsi dan tugas dari MSDM. Jadi, MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengelolaan orang-orang di dalam organisasi secara terstruktur dan strategis, yang dimana tujuannya bukan sekedar untuk mengatur karyawan, melainkan memastikan bahwa potensi setiap individu selaras dengan tujuan besar perusahaan atau organisasi. Adapun fungsi dan tugas dari MSDM yang pertama yaitu merekrut. Jadi, proses rekrutmen ini bertujuan untuk menarik individu yang kompeten dan memiliki kecocokan budaya dengan organisasi. Hal ini dimulai dari analisis kebutuhan jabatan yang mendalam hingga seleksi yang ketat guna memastikan bahwa investasi pada tenaga kerja baru dapat memberikan nilai tambah jangka panjang dan memperkuat fondasi tim yang sudah ada. Baik, kita lanjut ke fungsi dan tugas yang kedua yaitu melatih. Jadi, pelatihan merupakan investasi berkelanjutan untuk mengasah keterampilan karyawan agar tetap relevan dengan tuntutan pasar yang dinamis. Melalui program pengembangan yang terencana, organisasi membangun tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan siap mengemban tanggung jawab yang lebih besar guna menopang visi jangka panjang perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi dan tugas yang ketiga yaitu mengevaluasi. Jadi, evaluasi kinerja berfungsi sebagai instrumen untuk meninjau efektivitas kerja karyawan berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara transparan. Hasil penilaian ini memberikan umpan balik berharga serta menjadi landasan utama bagi pengambilan kebijakan strategis seperti promosi jabatan, pemberian penghargaan maupun perancangan peta jalan pengembangan karir individu. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai rekrutmen dan seleksi sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Rekrutmen dan seleksi merupakan proses penting karena berkaitan langsung dengan bagaimana perusahaan memperoleh tenaga kerja yang dibutuhkan. Rekrutmen sendiri adalah kegiatan untuk mencari dan menarik calon karyawan yang memiliki potensi agar mau melamar pada suatu posisi. Dalam proses ini, perusahaan berusaha menjangkau sebanyak mungkin kandidat yang sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan seleksi adalah proses selanjutan setelah rekrutmen, yaitu menyaring dan memilih kandidat terbaik dari sejumlah pelamar yang ada. Seleksi ini dilakukan berdasarkan kualifikasi tertentu seperti pendidikan, keterampilan, pengalaman, serta kecocokan dengan budaya kerja perusahaan. Kedua proses ini saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan karena tanpa rekrutmen yang baik, perusahaan tidak akan mendapatkan kandidat yang berkualitas. Dan tanpa seleksi yang tepat, perusahaan bisa salah dalam memilih karyawan. Oleh karena itu, tujuan utama dari rekrutmen dan seleksi adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang kompeten, berkualitas, dan mampu berkontribusi secara maksimal. Dengan adanya proses ini, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas kerja serta menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu proses rekrutmen dan seleksi secara lebih rinci. Pada tahap rekrutmen, langkah pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja, yaitu menentukan apakah perusahaan membutuhkan karyawan baru dan di bagian mana. Setelah itu, perusahaan menentukan kualifikasi yang dibutuhkan, seperti tingkat pendidikan, keterampilan atau skill, serta pengalaman kerja yang relevan dengan posisi tersebut. Kemudian, perusahaan akan membuka lowongan pekerjaan melalui berbagai media, seperti website resmi perusahaan, media sosial, atau platform pencarian kerja. Tujuannya adalah untuk menarik sebanyak mungkin kandidat yang sesuai dengan kriteria.
Setelah kandidat tertarik, mereka akan mengirimkan berkas lamaran seperti CV, ijazah, dan dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu masuk ke tahap seleksi. Tahap pertama adalah seleksi administrasi, yaitu memeriksa kelengkapan dan kesesuaian berkas dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Kemudian dilakukan tes kemampuan baik secara tertulis maupun praktik untuk mengukur kompetensi kandidat. Setelah itu dilakukan wawancara kerja yang bertujuan untuk menilai sikap, kepribadian, serta kecocokan kandidat dengan lingkungan kerja. Jika diperlukan, perusahaan juga dapat melakukan tes tambahan seperti psikotes atau tes kesehatan untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang kandidat. Tahapan terakhir adalah menentukan kandidat terbaik yang dianggap paling memenuhi kriteria dan paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari rekrutmen dan seleksi serta contoh penerapannya. Tujuan utama dari proses ini adalah untuk mendapatkan karyawan yang kompeten, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, rekrutmen dan seleksi juga bertujuan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, sehingga setiap karyawan dapat bekerja secara optimal sesuai kemampuannya. Manfaat lainnya adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, karena karyawan yang dipilih sudah sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Proses ini juga dapat mengurangi kesalahan dalam perekrutan yang dapat merugikan perusahaan, baik dari segi waktu maupun biaya. Selain itu, rekrutmen dan seleksi yang baik dapat menekan tingkat turnover atau keluar masuknya karyawan, sehingga perusahaan dapat menjaga stabilitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, hal ini akan mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh penerapan, misalnya sebuah perusahaan membutuhkan staf keuangan. Perusahaan akan membuka lowongan untuk lulusan akuntansi, kemudian kandidat yang memenuhi syarat akan mengirimkan lamaran. Setelah itu, dilakukan proses seleksi seperti tes kemampuan di bidang akuntansi dan wawancara kerja. Dari seluruh proses tersebut, perusahaan akan memilih kandidat yang terbaik yang tidak hanya memenuhi kualifikasi tetapi juga mampu bekerja secara optimal dan berkontribusi baik bagi perusahaan. Baik, selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan kompensasi dan reward. Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima karyawan sebagai balasan atas kontribusi mereka terhadap organisasi. Sementara reward bersifat lebih luas karena mencakup pengakuan yang tidak selalu berbentuk uang. Tujuan utama dari kompensasi dan reward adalah menciptakan kepuasan kerja, membangun motivasi, serta mendorong loyalitas karyawan dalam jangka panjang. Dalam teori manajemen sumber daya manusia, kompensasi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu kompensasi finansial langsung, yaitu imbalan yang langsung diterima dalam bentuk uang seperti gaji pokok, upah harian, dan komisi dari hasil penjualan. Yang kedua yaitu kompensasi finansial tidak langsung, yang tidak diterima secara tunai tetapi tetap bernilai ekonomis. Contohnya yaitu fasilitas kantor, tunjangan kesehatan, asuransi, dan dana pensiun. Dan yang ketiga yaitu non-financial reward, yaitu penghargaan yang bersifat non-material seperti pengakuan atas prestasi, fleksibilitas waktu kerja, dan kesempatan pengembangan karir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem penggajian dan bonus. Sistem penggajian yang baik dibangun di atas struktur yang berbasis posisi dan kompetensi, mencakup gaji pokok, tunjangan tetap, serta kenaikan gaji secara berkala. Selain itu, perusahaan perlu melakukan benchmarking atau perbandingan gaji dengan pasar eksternal agar tetap kompetitif dalam menarik talenta. Sistem penggajian juga sebaiknya bersifat progresif atau semakin tinggi kontribusi dan kompetensi karyawan, maka semakin besar pula imbalan yang akan didapatkan oleh karyawan tersebut. Dan yang terakhir yaitu transparansi kriteria penggajian yang sangat penting agar karyawan memahami dasar penetapan gaji mereka dan merasa diperlakukan secara adil. Lalu untuk sistem bonus sendiri, pembagiannya dapat dibedakan berdasarkan jenisnya, mulai dari bonus kinerja individu, bonus tim, hingga bonus THR yang bersifat tahunan. Mekanisme pemberian bonus yang dirancang dengan baik ini akan memicu loyalitas karena karyawan merasa jerih payah kinerja yang telah mereka lakukan diakui. Selain itu, perusahaan juga dapat menerapkan profit sharing, di mana karyawan mendapat bagian dari keuntungan perusahaan atau bahkan ESOP atau Employee Stock Ownership Plan, yaitu program kepemilikan saham oleh karyawan yang menjadikan mereka bagian dari pemilik perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu fasilitas dan tunjangan.
Fasilitas adalah bentuk kompensasi tidak langsung yang membuat karyawan merasa diperhatikan secara personal. Prinsipnya yaitu semakin relevan fasilitas dengan kebutuhan karyawan, maka semakin tinggi loyalitas yang akan terbentuk. Fasilitas terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu fasilitas dasar wajib yang sudah seharusnya diberikan oleh setiap perusahaan. Mencakup asuransi kesehatan, jaminan hari tua, cuti tahunan, dan cuti khusus seperti cuti melahirkan atau cuti menikah. Yang kedua yaitu fasilitas non-material yang memberikan ruang bagi karyawan untuk memulihkan diri seperti cuti sabatikal untuk pengembangan diri jangka panjang, libur tahunan bersama, dan perayaan hari karyawan. Yang ketiga yaitu fasilitas lain-lain, karena semakin banyak diterapkan di perusahaan modern, meliputi kenyamanan lingkungan kerja, fleksibilitas jam kerja, program kesehatan dan wellness, fasilitas transportasi, dukungan pengembangan diri melalui pelatihan, serta tunjangan yang memperhatikan kebutuhan keluarga karyawan. Bab selanjutnya ada motivasi dan kepemimpinan dalam MSDM. Yang pertama, esensi kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan itu bukan sekedar jabatan, melainkan kemampuan untuk mempengaruhi dan mengarahkan anggota tim, dengan fungsi utamanya menyelaraskan visi pribadi karyawan dengan target besar perusahaan. Ada gaya kepemimpinan transformasional dengan menginspirasi perubahan dan inovasi. Selanjutnya demokratis, melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya situasional, dengan menyesuaikan gaya pimpin sesuai dengan kondisi tim. Yang kedua ada teori motivasi kerja. Untuk mendorong performa maksimal, pemimpin harus memahami apa yang menggerakkan karyawannya, seperti gaji yang adil dan rasa aman. Selanjutnya ada faktor motivator, yaitu pengakuan, tanggung jawab, dan kesempatan untuk berkembang. Keseimbangan, dengan memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat kepada karyawan agar karyawan tetap semangat. Yang ketiga, strategi meningkatkan semangat tim. Cara praktis pemimpin dalam mencapai target perusahaan. Yang pertama, komunikasi transparan, menjelaskan kenapa di balik setiap target agar karyawan merasa memiliki peran penting. Yang kedua, pemberian feedback, dengan melakukan evaluasi berkala yang bersifat membangun, bukan menjatuhkan. Yang ketiga, ada empowerment, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk mengambil keputusan dalam lingkup tugasnya. Selanjutnya, terdapat 2 poin utama yang akan saya bahas, yaitu menciptakan suasana sehat dan mengelola konflik. Yang pertama, menciptakan suasana kerja yang sehat. Budaya organisasi merupakan nilai dan norma yang dianut bersama dalam sebuah perusahaan. Lingkungan kerja yang sehat atau kondusif sangat penting karena dapat menekan tingkat stres serta mengurangi turnover karyawan. Untuk menciptakan suasana tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu komunikasi yang terbuka antar anggota tim, membangun budaya yang inklusif, menciptakan keamanan psikologis, serta menjaga profesionalisme dalam bekerja. Kedua, mengelola konflik. Konflik antar karyawan merupakan hal wajar terjadi dalam lingkungan kerja. Namun, peran HR dan manajer sangat penting untuk mengelola konflik tersebut secara profesional agar tidak berdampak negatif terhadap kinerja tim. Konflik seharusnya tidak hanya dilihat sebagai masalah, tetapi juga sebagai peluang untuk menemukan solusi yang lebih baik melalui diskusi yang konstruktif. Dalam mengelola konflik, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain bersikap cepat tanggap, melakukan diskusi terbuka, dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Baik, yang selanjutnya adalah hak cipta dan merek. Nah, hak cipta dan merek dalam pengelolaan SDM itu hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya yang dihasilkan, seperti tulisan, desain, musik, atau konten digital. Sementara itu, merek adalah tanda berupa nama, logo, simbol, atau kombinasi yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa suatu perusahaan dari kompetitor. Hak cipta dan merek ini itu juga berfungsi untuk melindungi hasil kreativitas dan identitas bisnis suatu perusahaan. Nah, dalam hak cipta dan merek dalam sumber daya manusia ini, dalam praktiknya, perusahaan itu perlu mengintegrasikan perlindungan hak cipta dan merek dalam kebijakan SDM dalam beberapa langkah yang dapat dilakukan. Meliputi yang pertama itu perjanjian kerja, yang mencantumkan bahwa hasil kerja karyawan selama bekerja menjadi milik perusahaan. Yang kedua itu perjanjian rahasia atau NDA, yaitu untuk melindungi ide, desain, atau strategi bisnis dari kebocoran dari luar. Selanjutnya ada pelatihan dan edukasi HKI. HKI itu sendiri itu adalah
hak kekayaan intelektual. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan dan edukasi HKI. Itu memberikan pemahaman kepada karyawan tentang pentingnya hak cipta dan merek. Dan yang terakhir itu ada registrasi resmi HKI, yakni mendaftarkan merek dan karya ke lembaga berwenang agar memiliki perlindungan hukum. Nah, langkah-langkah ini itu membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan aman secara hukum. Nah, selanjutnya adalah peran hak cipta dan merek dalam manajemen SDM. Nah, dalam manajemen sumber daya manusia, hak cipta dan merek memiliki peran strategis, terutama dalam mengelola kreativitas dan inovasi karyawan. Nah, SDM itu seringkali menjadi pihak yang menciptakan ide, desain, slogan, hingga strategi branding perusahaan itu sendiri. Nah, ada beberapa peran penting, yakni antara lain itu 1. Melindungi hasil karya karyawan agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Yang kedua, menjaga identitas perusahaan melalui penggunaan merek yang konsisten. Yang ketiga itu mencegah konflik hukum terkait dengan kepemilikan karya tersebut. Yang terakhir itu meningkatkan motivasi karyawan, karena karyawan itu karya mereka itu tidak merasa, karyawan sendiri itu merasa dihargai karyanya dan diakui seperti itu. Dengan adanya perlindungan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap kontribusi karyawan memberikan nilai tambahan yang aman secara hukum. Secara general, dampak bagi perusahaan itu dapat meningkatkan daya saing perusahaan, menghindari resiko plagiarisme atau penciplakan, membangun citra profesional dan terpercaya, dan yang terakhir itu menjamin keberlanjutan inovasi bisnis. Nah, dampak ini itu sebaliknya, tanpa perlindungan yang jelas, perusahaan juga akan beresiko kehilangan aset intelektual yang sangat bernilai tinggi. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa hak cipta dan merek itu bukan hanya isu hukum saja, tetapi juga bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia. Dengan pengelolaan yang tepat, perusahaan itu juga dapat melindungi kreativitas karyawan sekaligus memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan yang ketat di era globalisasi saat ini. Nah, oleh karena itu, integrasi HKI dalam kebijakan SDM itu menjadi langkah strategis yang tidak dapat diabaikan secara semena-mena, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang paten dan rahasia dagang. Dua instrumen perlindungan kekayaan intelektual yang sering dipakai perusahaan untuk menjaga keunggulan kompetitif mereka di pasar. Jadi, paten itu secara sederhana adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas suatu penemuan. Hak eksklusif di sini artinya selama masa perlindungan berlaku, hanya si pemilik paten yang boleh menggunakan, memproduksi, atau menjual penemuan tersebut secara komersial. Masa perlindungan paten di Indonesia umumnya 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana, dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Supaya bisa dipatenkan, suatu penemuan harus memenuhi 3 syarat utama. Yang pertama yaitu baru, belum pernah diungkap ke publik sebelumnya. Kedua, mengandung langkah inventif, bukan sesuatu yang sudah obvious bagi orang di bidang itu. Ketiga, bisa diterapkan dalam industri, bukan hanya sekedar teori. Nah, biar lebih kebayang, kita ambil contoh yang relevan. Seperti Apple punya ribuan paten, mulai dari desain fisik iPhone sampai mekanisme swipe di layar sentuh. Ketika Samsung dianggap melanggar beberapa paten tersebut, Apple menggugat dan memenangkan kompensasi miliaran dolar. Di Indonesia, contohnya ada pada industri farmasi. Perusahaan yang menemukan formula obat baru bisa mempatenkannya. Artinya, selama 20 tahun perusahaan lain tidak bisa memproduksi obat dengan formula yang sama tanpa izin. Nah, sekarang kita beralih ke rahasia dagang. Kalau paten itu harus didaftarkan, rahasia dagang justru sebaliknya. Ia dilindungi justru karena tidak diungkap ke publik. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui umum di bidang bisnis tertentu, mempunyai nilai ekonomi karena kerahasiaannya, dan dijaga dengan langkah-langkah keamanan yang wajar oleh pemiliknya. Yang bisa dilindungi sebagai rahasia dagang antara lain yaitu formula produk, metode produksi, strategi bisnis, database pelanggan, sampai algoritma teknologi. Contoh paling ikonik yang hampir semua orang tahu adalah formula Coca-Cola. Sudah lebih dari 130 tahun formula itu dijaga kerahasiaannya. Katanya hanya 2 orang eksekutif yang tahu formula lengkapnya dan dokumennya disimpan di brankas khusus di Atlanta.
Contoh lain adalah resep 11 bumbu rahasia KFC. KFC sengaja tidak mempatenkannya karena kalau dipatenkan, formula itu harus diungkap ke publik dan perlindungannya habis setelah 20 tahun. Dengan menjaga sebagai rahasia dagang selama tidak bocor, perlindungannya bisa berlangsung selamanya. Lalu, kapan sebaiknya pakai paten dan kapan pakai rahasia dagang? Keduanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Paten memberikan perlindungan yang kuat dan bisa ditegakkan di pengadilan secara jelas, tetapi konsekuensinya, si penemu harus mengungkap detail penemuannya ke publik, dan setelah 20 tahun, siapapun bebas menggunakannya. Rahasia dagang bisa bertahan tanpa batas waktu selama kerahasiaannya terjaga. Tapi kalau sampai bocor atau kompetitor berhasil menemukan hal yang sama secara independen, tidak ada perlindungan yang bisa diandalkan. Jadi, pilihan antara keduanya sangat bergantung pada sifat inovasinya. Apakah lebih aman diungkap dengan perlindungan terbatas atau lebih aman disembunyikan selamanya? Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.